Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Sekomutunes. Halo para guru Indonesia, apa kabar nih? Saya harapkan kabar kalian baik-baik saja ya. Ini teman-teman, channel Sekomutunes kali ini akan membahas tentang bisakah P3K mengajukan mutasi seperti PNS. Cek beritanya ini lengkapnya ya teman-teman. Kita lihat apakah P3K mengajukan mutasi. Berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Daerah atau BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi, definisi mutasi merupakan pemindahan tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat antara instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan diri. Pegawai negeri sipil atau PNS dapat melakukan mutasi asal seluruh syarat telah. Lebih lanjut lagi, menurut definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Dilihat dari definisi tersebut, kedudukan P3K sama dengan PNS, sama-sama ASN. Jika disimpulkan begitu saja, maka seharusnya P3K bisa mengajukan. Namun faktanya ada beberapa yang harus dipahami lagi antara P3K dan definisi P3K dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pasal 7 ayat 1 P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Pasal 7 ayat 2 P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari namanya saja sudah jelas bahwa P3K merupakan pegawai yang terikat dengan kontrak kerja. Status kepegawaian P3K sangat jelas berbeda dengan PNS. P3K berstatus sebagai pegawai kontrak, sedangkan PNS berstatus sebagai pegawai tetap. Oleh karena itu, P3K terikat dengan kontrak kerja pada suatu instansi, maka seorang P3K tidak dapat mengajukan pemindahan tempat kerja atau mutasi. Dilarangnya mutasi bagi P3K dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekosongan jabatan akibat pindahnya pegawai ke instansi lain. Jika P3K ingin pindah lokasi tempat kerja, maka ia bisa mendaftar kembali pada seleksi P3K sesuai dengan yang diinginkan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan. P3K bisa mutasi dengan syarat-syarat dan langkah-langkah berikut. Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain di status ASN baru banyak dipertanyakan. Apakah P3K bisa mutasi? Sebagai informasi berdasarkan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, pegawai negeri sipil bisa mengajukan mutasi atau rotasi. Dengan catatan pegawai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian menurut definisi dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, mengacu pada kependudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama dengan PNS. Artinya jika dirumuskan begitu saja seharusnya P3K bisa mutasi. Namun faktanya pegawai dengan status ASN versi modern ini disebut tidak bisa mutasi selama kerjanya berlangsung. Hal itu dikarenakan adanya beberapa alasan penting. Apa saja, simak selengkapnya di ulasan berikut teman-teman.
serba-serbi regulasi mutasi pada P3K. Berikut adalah informasi seputar regulasi mutasi dan perpindahan pegawai ke jabatan atau lokasi lainnya. Nah, apa itu P3K sudah dibahas tadi ya teman-teman, tidak usah dibahas lagi. Yang kedua adalah penyebab tidak bisa pindah jabatan atau instansi. Untuk diketahui, salah satu syarat pengajuan mutasi pada PNS menurut peraturan pemerintah adalah telah melaksanakan masa PNS minimal 10 tahun. Sementara itu, masa kontrak pegawai P3K bisa jadi kurang jangka waktu tertentu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang masa kontraknya 5 tahun. Sebab sebagai informasi, masa kontrak pegawai dengan status tersebut dibatasi oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang menangani hal tersebut. Dengan demikian, P3K belum tentu bisa mencapai angka 10 tahun bekerja terus-menerus di lembaga tersebut ya, atau di lembaga pemerintah. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, kalau PNS bisa pindah itu atau mutasi, dia minimal 10 tahun mengabdi. Kalau P3K itu kan masa jangka waktu kontraknya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Maksimal itu biasanya 5 tahun. Kalau ini P3K belum tentu bisa mencapai angka 10 tahun bekerja terus-menerus di lembaga pemerintah. Jadi bisa dikatakan P3K itu tidak bisa pindah ya teman-teman. Alasannya bisa dikarenakan pemutusan jabatan karena telah habis masa jabatan dan tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. Selain itu, bisa jadi karena kinerja pegawai dianggap kurang memuaskan sehingga membutuhkan pegawai baru dengan kompetensi yang lebih. Selain itu, kebiasaan mutasi dan rotasi yang sering terjadi di kalangan pegawai negeri sipil atau PNS menyebabkan banyaknya posisi penting yang kosong, seperti kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di wilayah timur Indonesia dan masih banyak. Diperbolehkannya kegiatan ini menjadikan beberapa pegawai melakukan pengajuan perpindahan lokasi bertugas setelah melewati masa perjanjian pertama, yaitu bersedia ditempatkan di mana saja. Akibat hal itu, formasi kembali tidak terisi dan selalu membutuhkan pekerja yang baru. Karena inilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibuat dengan kebijakan tidak bisa mutasi. Selain itu, pegawai juga tidak bisa naik jabatan atau turun jabatan di sistem pegawai AS. Keduanya lanjut dengan posisi tersebut atau berhenti. Namun, jika tetap ingin pindah formasi, pegawai tetap bisa melakukannya dengan syarat-syarat berikut. Syarat-syarat agar P3K bisa mutasi, yang pertama, agar P3K bisa mutasi adalah telah menyelesaikan kontrak kerjanya dengan instansi yang sebelumnya dia naungi atau dia bekerja. Untuk diketahui, minimal kontrak kerja pegawai P3K dalam sistemnya itu minimal dia 1 tahun. Sementara maksimal kontrak kerja yang bisa didapatkan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K itu adalah 5 tahun. Selain itu, pegawai bisa diminta menandatangani lampiran kontrak kerja beberapa kali hingga mencapai masa kerja 30 tahun atau mencapai usia 60 tahun ya teman-teman. Selain alasan tersebut, bisa juga sampai pegawai masuk masa pensiun sehingga tidak bisa mendapatkan kontrak kembali. Apabila pegawai telah habis kontrak, pejabat pembina kepegawaian berpeluang meminta perpanjang kontrak atau sebaliknya. Keputusan ada di tangan pegawai sehingga jika menginginkan pindah instansi bisa dilakukan. Syarat selanjutnya adalah pegawai masih memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi kembali di susunan pegawai sistem P3K. Seperti memenuhi syarat umum pendaftaran dan kualifikasi akademik dari jabatan yang akan dilamar. Lebih lanjut, pegawai yang tidak dipanggil bekerja kembali oleh instansi sebelumnya bisa mengajukan diri di rekrutmen pada periode berikut. Nah, kesimpulannya tentang mutasi di P3K yaitu menanggapi keseluruhan ulasan di atas, dapat ditemukan seperti apa kesulitan mendapatkan posisi sebagai P3K.
Oleh karenanya, meskipun dikatakan P3K bisa mutasi, tetapi itu bisa jadi bukan opsi yang positif. Dilihat dari peluang mendapatkan kesempatan lagi di instansi. Tentu pindah jabatan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan menjadi kesulitan tersendiri. Pegawai yang sebelumnya telah memiliki status sebagai ASN formasi P3K harus melewati seleksi lagi. Namun jika Anda tidak dikontrak kembali oleh instansi sebelumnya, kebijakan P3K bisa mutasi dapat dimanfaatkan. Anda bisa mendaftar seleksi kembali dengan formasi yang lebih bisa ditangani sehingga bisa mendapatkan kontrak lebih lama. Demikian ulasan mengenai P3K bisa mutasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman channel Sekomat UNES, mungkin itu saja ya. Kesimpulannya bahwa P3K apakah bisa mutasi? Mungkin bisa. Tetapi dilihat dari peluangnya mendapatkan kesempatan lagi di instansi tersebut itu sangat sulit. Eh, Kalau menurutnya saya, P3K bisa mutasi eh, bukan opsi yang baik ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen mutasi silakan saja, tapi dilihat dari syarat-syaratnya cukup sulit dan kemungkinannya untuk mutasi itu kecil ya teman. Oke, mungkin itu saja dari channel Sekomatunes. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.